Jalan hikmat dan jalan kebodohan. Mana yang harus kita tempuh? Langkah kita ini menentukan berkat-berkat dan segala perkara yang akan kita terima untuk selama-lamanya. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-6 sebagai ayat pokok kita. Buanglah jalan kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Tinggalkan kebodohan supaya engkau hidup bahagia, turutilah jalan orang arif. Itu dalam salinan bahasa sehari-hari. Tinggalkan jalan kebodohan itu, saudara-saudara. Tetapi ikuti jalan hikmat supaya kita berbahagia, supaya kita mendapatkan hidup. Hikmat dan kebodohan itu di sini tidak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan pengetahuan, dengan IQ kita, dengan kecerdasan kita, bukan. Saudara, orang yang tidak berpendidikan pun bisa berjalan di jalan hikmat, dan sebaliknya orang pinter pun bisa melakukan banyak kebodohan, saudara. Jadi jalan hikmat dan jalan kebodohan itu bukan masalah kita pinter tidaknya, kita punya gelar atau tidak, bukan, sama sekali bukan. Lalu apa yang dimaksud di sini? Apa yang dimaksud dengan jalan hikmat? Apa yang dimaksud dengan jalan kebodohan? Sudah ada beberapa hal yang firman Allah tuliskan apa itu jalan hikmat. Memang kalau mau dirinci terlalu panjang, terlalu banyak, terlalu dalam. Tapi saya rasa 5 hal ini cukup memberikan kita gambaran apa sebenarnya yang dimaksud dengan jalan hikmat. Yang pertama dikatakan jalan hikmat adalah jalan kebenaran. Hikmat itu menuntun kita di jalan kebenaran. Hikmat itu saudara-saudara membuat hidup kita benar. Memang kita ini orang benar, tapi belum tentu hidupnya benar. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita ditebus, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Tapi Tuhan juga mau supaya hidup kita juga benar. Yang kedua dikatakan jalan hikmat adalah jalan keadilan. Amsal berkata hikmat itu berjalan di tengah-tengah jalan keadilan. Adil itu maksudnya di tengah. Tidak berpihak kanan kiri. Tetapi hikmat itu di tengah-tengahnya jalan keadilan. Bayangkan, saudara. Ya, jadi jalan hikmat itu benar-benar di dalam hikmat Allah. Kita mengerti apa itu yang adil. Makanya Salomo waktu dia menjadi raja, dia cuma berdoa, Tuhan berikan kepada aku hikmat. Supaya aku bisa mengerti keadilan. Dan dia adalah raja yang paling berhikmat, saudara. Lalu dikatakan lagi jalan hikmat adalah jalan kejujuran. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kebenaran, keadilan, kejujuran. Bersatu, saudara-saudara. Kalau saudara membaca Amsal sudah berkata, aku mengajarkan kepada kamu jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya, jadi saudara-saudara, kejujuran itu maksudnya tidak ada dusta. Kejujuran, ini penting. Anak Tuhan itu dipakai, dipercaya, karena jujurnya. Heran, karena anak Tuhan itu identik dengan kejujuran. Kalau anak Tuhan sudah tidak jujur, saya tidak tahu lagi apanya yang mau diambil. Kalau omongannya sudah tidak bisa dipegang, apanya lagi yang bisa diandalkan dari anak Tuhan itu? Apa yang mau kita andalkan? Tapi kalau kita punya kejujuran, itu yang dicari oleh dunia, saudara. Kebenaran, keadilan, kejujuran. Lalu dikatakan lagi, jalan hikmat adalah jalan kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan ini penting, saudara. Terutama dalam rumah tangga. Dan kasih dan kesetiaan ini, saudara-saudara, yang akan melindungi, memberkati kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana satu dengan yang lain, suami, istri, punya kasih dan kesetiaan. Orang tua kepada anak, jangan cuma berpikir untuk kebaikan kita. Coba pikirkan masa depan anak-anak ini. Jangan sampai karena orang tua, anak-anak tidak punya masa depan. Firman Tuhan berkata,
mahkota anak-anak itu orang tuanya. Kebanggaan anak-anak itu orang tuanya. Kebanggaan orang tua anak-anaknya. Saudara, jangan cuma hidup untuk diri kita sendiri. Cuma kita sendiri menikmati, kita seneng. Coba pikirkanlah, paling minim pikirkan darah daging kita. Sudah jalan hikmat adalah jalan kasih dan kesetiaan. Dan yang kelima, jalan hikmat adalah jalan ketaatan. Sudah tidak ada jalan lain kalau kita mau diberkati, mau selamat, taat, mendengar. Makanya kalau sudah membaca Amsal selalu berkata, dengarkanlah aku, dengarkanlah didikanku, dengarkanlah perintahku, dengarkanlah ajaranku. Dengar di sini bukan cuma dengar kerungu, tapi maksudnya taat, dengar dan taat dan melakukan. Ya saya rasa 5 hal ini cukup memberi kita gambaran batas apa itu yang namanya jalan hikmat. Detailnya saudara jalani sendiri, jalani. Kalau saya mau simpulkan, jalan hikmat itu adalah jalan dari orang yang takut akan Tuhan. Jalan hikmat adalah jalan yang menurut firman Tuhan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan IQ kita. Dan sebaliknya jalan kebodohan, ya balikannya itu sudah. Makanya firman Tuhan berkata demikian. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasal 2 ayat 6 dikatakan dari mana datangnya hikmat itu? Bukan dari mata turun ke hati saudara. Hikmat datang dari mulutnya Tuhan. Hikmat itu datangnya dari mulutnya Tuhan. Artinya hikmat itu datang dari firman Tuhan. Hikmat itu datang dari firman Allah. Itulah sebabnya kita perlu mendengar, perlu membaca, perlu memasukkan itu dalam hati kita, perlu melakukannya. Nah sebab itu saudara, mari kita mau berjalan di jalan hikmat. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan itu akan dinyatakan dengan melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan mungkin ada kalanya kita berbuat hal-hal yang bodoh. Tapi kita mau tinggalkan itu semua. Jangan terus di jalan kebodohan, tapi kita tinggalkan. Kita mau berjalan di jalan hikmat. Ada 3 hal yang perlu untuk kita berjalan di jalan hikmat. Yang pertama, miliki hikmat. Kalau kita tidak punya hikmat, gimana kita mau berjalan di jalan hikmat? Kita harus punya hikmat. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat itu. Dengan segala yang kamu peroleh, dengan segala daya maksudnya, dapatkan hikmat itu. Dikatakan dalam bahasa Mandarin, dengan segala yang kamu peroleh, usahakan untuk kamu mendapatkan hikmat itu. Dapatkan dengan membayar harga. Pokoknya dengan segala cara saudara, pertama-tama kita harus dapat itu hikmat. Bagaimana kita bisa berjalan di jalan hikmat kalau kita tidak tahu apa itu namanya hikmat. Kayak Pilatus waktu mengadili Yesus. Yesus bicara kebenaran, dia berkata, apa itu kebenaran? Yesus nggak jawab, wah bocah orang ini. Ngomong kebenaran angel-angel, nggak ngerti kebenaran. Coba saudara, kita sama-sama, ayo kita memacu diri kita untuk kita benar-benar lebih mengerti, mendapat hikmat. Paulus berdoa untuk sidang jemaat. Dia berkata, aku berdoa supaya kamu mendapat hikmat dan wahyu untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Paulus dia banyak mendoakan supaya kamu mendapat hikmat. Supaya kamu berhikmat. Rupanya hikmat ini penting saudara. So itu pertama-tama kita perlu lebih dahulu miliki hikmat. Alkitab juga berkata, beli hikmat itu. Jangan dijual, tapi beli. Beli ini ya tentu beli dengan uang juga membeli. Saya percaya uang itu juga tidak bisa dihindarkan. Tapi beli di sini juga berarti pengorbanan kita, saudara. Pengorbanan waktu kita. Doa pagi itu pengorbanan, saudara. Memang tidak mudah. Makanya dikatakan beli hikmat itu. Usahakan mendapatkan hikmat. Taruh itu di prioritas utama. Prioritaskan itu. Miliki hikmat. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita butuhkan, jangan hanya niat. Niat itu bagus. Kalau saudara punya niat, saya mau meninggalkan semuanya. Saya mau berubah. Saya mau bereskan segala perkara. Saya tidak akan ulangi lagi. Bagus. Tapi saya katakan, niat tok tidak ada artinya. Niat tanpa tindakan itu sama dengan nol. Makanya yang kedua ini, jangan hanya niat. Niat itu bagus. Kalau saudara punya niat itu sudah bagus. Kalau yang parah itu kalau tidak punya niat. Seperti yang dikatakan Amsal, orang bodoh ditumbuk, dilesung. Tetap aja bodoh. Nah ini yang parah saudara-saudara. Saudara tidak sadar, saudara tetap tidak ada perubahan. Wah itu parah saudara-saudara. Tapi saya katakan niat tidak cukup, harus ada tindakan. Ada seorang pujangga Inggris,
abad ke-18, dia berkata demikian, satu pernyataan yang cukup mengagetkan. Dia berkata, road to hell is paved with good intentions. Artinya itu, jalan ke neraka itu terbuat dari banyak niat baik. Jalan ke neraka itu, pavingnya bertuliskan niat baik, niat baik, niat baik. Banyak kali orang itu berniat baik. Saya niatnya begini, saya sebenarnya ingin ini. Niatnya baik, tapi tidak ada tindakan. So itu yang kedua ini, satu peringatan yang keras. Jangan hanya niat. Kalau saudara mau berjalan di jalan hikmat, jangan cuma niat. Aku memang niat, tapi juga dilakoni, saudara-saudara ya. Dan yang ketiga, jangan Anda tunda lagi. Jangan ditunda lagi. Ibrani pasal 4 ayat 7 berkata, hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan kamu keras kepala. Jadi jangan Anda tunda lagi. Niatmu, lakukan itu. Ayo kita sama-sama saudara-saudara. Kita jangan menunda lagi. Masalahnya manusia ini yang paling banyak ini menunda. Ada seorang penginjil dari Inggris bernama Charles Spurgeon. Seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia banyak menulis buku saudara, dan bukunya masih relevan, masih diterjemahkan, masih dipakai sampai sekarang. Dia pernah berkata demikian, pride is the devil's dragnet in which he takes more fish than in any other except procrastination. Artinya kurang lebih demikian. Kesombongan adalah jerat iblis yang paling utama, tetapi yang lebih utama lagi ialah menunda. Makanya kalau iblis itu selalu perkataannya gini, masih ada waktu, nanti kapan-kapan saja. Tapi kalau firman Tuhan selalu berkata, hari ini, tahun ini, sekarang ini. Jadi hal yang ketiga, lakukan niatmu saat ini. Ayo, tinggalkan yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jalan-jalan kebodohan yang kita perbuat, kita tinggalkan semua. Kita mau melangkah di jalan hikmat Allah, haleluya. Dan pasti saudara akan mendapat berkat. Apa yang akan saudara peroleh kalau saudara berjalan di jalan hikmat? Amsal 15 ayat 24 berkata, jalan hikmat itu menuju ke atas. Saya juga ingat kepada janji di kitab Ulangan. Anak Tuhan akan selalu naik dan tidak akan turun. Ya, seringkali kita mendengar itu. Janji Tuhan, kita selalu naik. Loh, kenyataannya kok turun? Nah, coba kita periksa, saudara. Jalan kita periksa. Karena firman Tuhan berkata jalan hikmat itu menuju ke atas. Nah, apa yang kita akan peroleh kalau kita berjalan di jalan hikmat? Banyak. Tapi saya cuma berikan 3 hal ini saudara-saudara yang saya rasa sudah cukup mewakili semuanya. Yang pertama kekayaan. Kita mendapat kekayaan. Ini bukan mengiming-iming saudara. Ini bukan berita Injil kemakmuran, bukan saudara. Tapi inilah yang firman Tuhan katakan. Saudara bisa baca sendiri ayatnya nanti. Firman Tuhan tidak mengurangi, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Dia katakan, kalau kita berjalan di jalan nikmat, kita akan mendapat kekayaan. Dan kekayaan yang kita dapat itu adalah kekayaan yang langgeng. Banyak orang mendapat kekayaan, banyak cara untuk mendapat kekayaan. Dan banyak orang yang mendapat kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Juga banyak saudara-saudara. Tapi tunggu dulu. Coba lihat dulu, bertahan tidak? Belum satu keturunan udah habis. Tapi kalau kita mendapat kekayaan di jalan hikmat, pasti langgeng di dalam nama Yesus. Saudara. Kekayaan yang bisa kita nikmati. Yang kedua, dikatakan kehormatan. Richness and glory. Richness and honor. Saudara, kita tidak usah mencari hormat dari manusia, karena segala hormat itu hanya bagi Tuhan. Tapi Tuhan menjanjikan kehormatan akan diberikan. Kekayaan dan kehormatan, saudara-saudara. Kaya dan terhormat. Ini penting, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, kebahagiaan. Nah, ini perlu kita baca ayatnya. Coba kita baca di dalam Amsal pasal 3 ayat 16, 17, 18. Pasal 3 itu perikopnya berkat dari hikmat. Ayatnya begini, 3:16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kanannya siapa ini? Hikmat. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat 17 perhatikan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat 18.
Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Haleluya. Kebahagiaan, ini yang kita cari. Sudah di dunia yang kita cari apa sih? Semua itu tidak ada artinya. Kebahagiaan yang penting. Kebahagiaan ini penting. Dan itu juga janji Tuhan. Bukan nanti di sorga. Kalau di sorga tidak usah diomong lagi, pasti berbahagia. Di dunia pun Tuhan menjanjikan kebahagiaan. Hidup kita walaupun cuma singkat tapi bahagia, saudara-saudara. Benar-benar kita mendapat kebahagiaan, itu janji Tuhan. Saudara lihat, waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, Tuhan sudah menjanjikan kebahagiaan. Apa itu? Pohon kehidupan. Tapi mereka tidak bisa menikmati. Ketika mereka berdosa, Tuhan usir pergi dari Taman Eden. Jangan nikmati pohon kehidupan. Tetapi bagi orang percaya di dalam nama Yesus Kristus yang berjalan di jalannya firman Tuhan, kita akan menikmati pohon kehidupan itu, saudara. Haleluya. Ayat 18 dikatakan apa? Ia menjadi pohon kehidupan. Kita menikmati, saudara-saudara. Apa yang nenek moyang kita tidak nikmati, Adam dan Hawa tidak bisa nikmati, sekarang dinikmati oleh orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara mau berjalan di jalannya hikmat. Sebab itu saudara-saudara, sebagai kesimpulan khotbah ini mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Haleluya. Jadi pesan firman Tuhan untuk kita semua, jangan kembali kepada kebodohan. Sudah, yang lama sudah berlalu, yang baru telah terbit. Ayo kita sekarang berjalan di jalan hikmat, di jalannya firman Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan melimpah sesuai dengan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.